Sementara itu, pemerintah berulang kali mengimbau masyarakat untuk tidak mengunjungi rumah sakit, termasuk berkonsultasi medis, guna menghindari penularan virus corona. Dan sebagai solusinya, bagi warga yang kurang sehat bisa menggunakan fasilitas telemedicine. Melalui aplikasi telemedicine, warga dapat berkonsultasi dengan dokter dan membeli obat tanpa perlu keluar rumah. Rumah sakit kini menjadi salah satu tempat yang rawan penularan COVID-19. Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tidak mengunjungi rumah sakit kecuali dalam keadaan darurat. Jika kurang sehat, masyarakat dapat memeriksakan kondisi kesehatannya melalui layanan telemedicine. Layanan ini memudahkan masyarakat untuk konsultasi ke dokter dan membeli obat dari rumah. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, telemedicine adalah teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan keahlian medis untuk memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh. Untuk menggunakan aplikasi telemedicine, cukup menggunakan gadget. Proses pendaftarannya pun cukup mudah. Pasien mengisi biodata lengkap termasuk tinggi dan berat badan, lalu pasien dapat memilih dokter spesialis sesuai keluhan penyakitnya. Setelah itu pasien dapat melakukan konsultasi baik via chatting maupun video. Untuk mendapatkan diagnosis yang akurat, pasien harus memberikan informasi, kondisi, dan gejala yang dialami secara jujur. Selanjutnya dokter akan memberikan resep. Setelah pembayaran, obat akan dikirimkan langsung ke rumah pasien. Selain konsultasi, ada sejumlah layanan telemedicine lain yang dapat dilakukan dari rumah, seperti teleradiologi, tele-EKG, dan tele-USG. Ada 12 layanan telemedicine yang tergabung dalam Indonesia Telemedicine Association atau ATMC. Di antaranya Halodoc, Klik Dokter, Good Doctor, Halo Dokter, dan SehatQ. Salah satu pengguna layanan telemedicine adalah Gita Mayaneta. Ibu dua anak ini mengatakan sudah tidak pernah berkunjung ke rumah sakit sejak COVID-19 merebak di Indonesia. Kalau ada anggota keluarga yang merasa kurang enak badan, biasanya saya dan keluarga mencoba mengobati dulu dengan obat-obatan yang kami miliki di rumah. Namun, jika tidak kunjung sembuh juga atau penyakitnya memang kami tidak punya obat umum yang ada di rumah, biasanya kami konsultasikan ke dokter melalui telemedika. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Daeng Muhammad Fakih mengatakan, pelaksana layanan telemedicine harus menjaga mutu, keamanan, dan kerahasiaan pasien. Oleh karena itu, dokter yang tergabung dalam layanan ini haruslah dokter yang kredibilitasnya sangat baik. Seluruh dokter yang melibatkan diri dalam telemedicine ini haruslah betul-betul dokter yang sudah terdaftar di dalam negara dan memiliki surat izin praktek. Jangan sampai ada orang yang mengaku dokter, ya, kemudian juga bergabung dalam startup atau platform telemedicine ini. Aplikasi telemedicine memang terbatas karena pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan wawancara dengan melihat data yang dikirim pasien. Tidak ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya. Dengan demikian, Ikatan Dokter Indonesia menganjurkan ada pengaturan jelas penyakit apa saja yang bisa diperiksa telemedicine dan tidak. Kini masyarakat tidak perlu khawatir akan kondisi kesehatannya. Mereka masih bisa memeriksakan kesehatan cukup dari rumah saja. Namun, jika kondisi darurat, warga tetap disarankan untuk mengunjungi rumah sakit. Anur Gewang, CNN Indonesia.